ini kita sudah berada di Taman Proklamasi yang berada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Nah, jadi simak videonya baik-baik ya buat kita kasih tahu informasi lengkap apa aja yang ada di sini. Terdapat 3 tugu peringatan yang berlokasi di Taman Proklamasi. Di antaranya yaitu Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, yaitu yang berada di belakang saya. Dan ada Tugu Petir dan Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta. Saat ini kami sedang berada di Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di komplek Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Taman tersebut berlokasi di bekas kediaman Soekarno di Jalan Pegasan Timur 56. Kini bernama Jalan Proklamasi. Rumah yang menjadi lokasi pembacaan proklamasi kemerdekaan kini sudah dihancurkan sejak tahun 1960-an. Oke, selanjutnya Monumen Proklamator. Monumen Proklamator Soekarno-Hatta dibuat sebagai momentum pengingat pembacaan teks proklamasi oleh Ir Soekarno-Hatta yang didampingi Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Monumen Proklamator itu, kata Nur Samin, merupakan karya perupa Nyoman Nuarta, Siddhartha, dan Supartono. Kedua patung proklamator Indonesia ini terbuat dari bahan perunggu yang masing-masing seberat 1.200 kg dengan tinggi 4,6 meter dan 4,3 meter. Nah, Tugu Proklamasi ini dulunya bernama Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia. Tugu ini dibangun untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Tugu Proklamasi ini menjadi monumen pertama yang didirikan di Taman Proklamasi. Tugu ini diresmikan pada 17 Agustus 1946 oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir selama masa pendudukan sekutu, dan diprakarsai oleh beberapa tokoh perempuan Indonesia yang tergabung dalam Pemuda Putri Indonesia, PPI, dan Wanita Indonesia. Lalu, tugu ini memiliki bentuk obseli kecil dan terdapat tulisan atas oleh Saha Wanita di Jakarta, peta Indonesia, serta penggambaran naskah kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini ada Tugu Petir atau Tugu Kilat, merupakan monumen peringatan yang menandai tempat di mana Soekarno membacakan teks proklamasi pada tahun 17 Agustus 1945. Tugu ini memiliki sejarah sebagai berikut. 1. Tugu Petir dibangun atas keinginan Presiden Soekarno pada tahun 1961. Tugu ini memiliki bentuk bulat, tinggi, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari 1961. Dan Tugu Petir ini menggambarkan kilat atau petir yang menjadi simbol dari kekuatan keberanian dan semangat juang yang membara dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Petir melambangkan ledakan energi yang semangat, yang menyala-nyala, yang mencerminkan pahlawan dan proklamator Indonesia yang tak kenal lelah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di dalam ruangan yang pertama terdapat berbagai macam kursi bersejarah. Kursi itu adalah kursi berandal, kursi Raffles, kursi gereja Portugis, kursi Dewan Hindia, dan kursi Raden Saleh. Ada yang berbentuk asli dan berbentuk replika. Alat pertunggangan kayu, Jepara penuh pertama abad ke-20. Alat pertunggangan kayu ini berasal dari Jepara, sebuah kota di pesisir utara Jawa, yang terkenal dengan pembuatan furnitur dan ukiran kayu. Jenis alat tangan seperti ini semakin langka seiring dengan beralihnya masyarakat teknologi yang lebih baru. Furnitur pada masa VOC di Indonesia merupakan perpaduan gaya Eropa dan lokal, desain Baroque dan Rokoko populer. Namun bahan dan teknik lokal juga digunakan. Furnitur mencerminkan status sosial dengan pejabat VOC memiliki perabotan mewah. Museum kolonial seperti Museum Fathahillah dan Rijksmuseum. Kawasan pengrajin dan kota tua. Pada tahun 1619, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC menyerang Jayakarta, yang sekarang disebut dengan Jakarta. Dalam ruangan ini terdapat prasasti atau replika peninggalan yang menunjukkan kejayaan Kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Penjara bawah tanah di Museum Fathahillah dipisah menjadi 2 kategori, yaitu penjara bawah tanah khusus pria dan penjara bawah tanah khusus wanita.
Fungsi dari penjara bawah tanah ini adalah untuk menampung para tahanan atau bahkan tokoh masyarakat yang kiranya mereka melawan terhadap bangsa Belanda pada saat itu. Bangunan Museum Seni Rupa dan Keramik diresmikan pada 21 Januari 1870. Bangunan itu awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk pengadilan, tepatnya sebagai kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia, atau Ordinaris Raad van Justitië binnen het Kasteel Batavia. Bangunan tersebut diresmikan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pietermeier. Bangunan Romawi bergaya neoklasik itu memiliki 8 tiang besar pada depan bangunan. Ini ada lukisan dari Heng Ngantung. Sejak tahun 1930-an, Heng Ngantung merupakan pria yang kelahiran kota Manado di Sulawesi Utara. Dia aktif melukis dan berperan. Namanya muncul di beberapa surat kabar umum yang terbit di Hindia Belanda. Dia terus bekerja sebagai penulis di masa Jepang dan kemerdekaan. Dan yang lainnya di sini ada macam-macam. Dalam ruangan ini terdapat beberapa lukisan-lukisan Jawa kuno yang memiliki makna dan sejarah yang mendalam. Salah satu contohnya itu lukisan Sumantri Sukarasana dari karya Rastika. Lukisan ini memiliki sejarah yang banyak dan mendalam. Lukisan ini merupakan lukisan bersejarah di museum ini.